bahwa kalau dalam realisasi anggaran untuk ASN itu sampai hari ini masih terus berproses, ya. Misalnya buat pelatihan, pembelian, pengadaan itu untuk ASN semua dapat. Yang tidak dapat hari ini yang sering didustakan ya para rakyat ya, cuma menonton aja apa yang dilakukan oleh pemerintah. Saya melihatnya adalah dengan uang segitu banyak yang mengalir ke Aceh, ya, kita tahu tiap tahun itu silva, Bang, ya, 1 sampai 3 triliun, ya. Ini tahun ini ada saya dengar bahwa baru hampir 70% serapan anggaran pemerintah Aceh. Itu bagaimana, Bang? Apakah pemerintah Aceh nggak sanggup menghabiskan duit? Inilah masalahnya kita di Aceh ini kan, kalau kita dalam melihat realisasi berbagai program ini tidak maksimal ya. Terjadinya silva akibat proses lelangnya terlambat. Ya, kalau kita di tahun 2021 ini kan akibat terlambatnya proses lelang. Ada di bulan 8, bulan 9, malah ada yang bulan 11 proses lelangnya. Ini kan tidak efektif. Kenapa terjadinya proses keterlambatan lelang ini? Ya bisa saja karena ada kompromi politik dengan pihak legislatif. Hari ini kan pemerintah Aceh dengan DPRA itu kan kayak Tom and Jerry, dia berkonflik dia terus. Ya konfliknya pun tidak jelas. Ya saya melihat lebih pada ya politik anggaran ya. Politik anggaran bukan pada substansi program, bukan substansi realisasi, bukan substansi bagaimana sebenarnya pembangunan Aceh ke depan, tapi lebih kepada politik anggaran. Ini yang menjadi masalah, sehingga hiruk pikuk ini ya dikondisikan dengan ada anggaran, hilanglah hiruk pikuk. Tidak ada anggaran, tidak ada pokir, ya mulailah hiruk pikuk. Ini yang menjadi masalah kita. Dan ini sebenarnya proses masalahnya, ya. Masalah substansi harmonisasi ini menyebabkan berbagai proyek, ya. Karena ini kan ada tekanan-tekanan politik, ya. Ditambah lagi ada berbagai masalah lain, ya, masalah dalam proses pelelangan dan sebagainya. Dan ini yang menyebabkan realisasi anggaran menjadi terhambat, ya. Ya, kadang terjadi silva dan sebagainya. Saya seperti di 2020 misalnya bantuan COVID yang tidak realisasi, kan sayang sekali sebenarnya, dan itu terjadi silva sampai 3 triliun lebih. Dan ini penyebabnya kan keraguan-raguan pemerintah Aceh. Keraguan-raguan ini karena tidak didukung oleh legislatif, karena hubungan mereka tidak baik. Hubungan mereka tidak baik karena tidak ada negosiasi, kompromi-kompromi politik dalam pengelolaan anggaran dan sebagainya. Ini penyebabnya. Seharusnya ada kompromi yang dilakukan, ada proses negosiasi. Ya, cuma persoalan ini yang tidak terjadi terkomunikasi ya dengan baik. Dan ini sebenarnya peran di para ketua sebenarnya, peran para ketua dan wakil ketua, baik itu DPRA dan kalau di eksekutif itu ada di sekdanya untuk melakukan konsolidasi dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat hari ini antara sekda pun dengan dewan pun tidak harmonis ya kayak saya bilang tadi, Tom and Jerry, kadang bagus kadang tidak ya. Ini penyebab yang substansi ya, sehingga realisasi anggaran yang terjadi dalam proses pelelangan juga macet. Jadi sehingga penyerapan anggaran juga bermasalah. Cuma perlu yang saya sampaikan di sini bahwa kalau dalam realisasi anggaran untuk ASN itu sampai hari ini masih terus berproses, ya. Misalnya buat pelatihan, pembelian, pengadaan itu untuk ASN semua dapat. Yang tidak dapat hari ini yang sering didustakan ya para rakyat ya, cuma menonton aja apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, tiap tahun seperti itu. Hari ini
Kalau kita lihat hotel-hotel penuh ya, tidak hanya di Banda Aceh, di daerah-daerah pun ya, penuh dengan program-program pelatihan. Dan kalau kita lihat apa manfaatnya pelatihan pun enggak, kita tidak tahu indikator dan sebagainya. Tapi itu yang sering terjadi di akhir tahun adalah itu. Tapi kemudian realisasi berbagai program infrastruktur dan butuh bantuan sosial itu malah terjadi ada yang dibatalkan dan sebagainya. Untuk rakyat ya dibatalkan, tapi untuk kepentingan ASN itu mengalir terus. Ini yang kemudian ya, saya melihat tidak konsistennya ya pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai program, khususnya untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan Aceh. Ya, berarti make sense dong Bang, OSUS tidak diperpanjang dikarenakan pemerintah Aceh tidak bisa menghabiskan duit. Begitu ya? Sebenarnya iya, karena dilihat kan pemerintah pusat ya kan, pemerintah pusat hari ini kan melihat sebenarnya ketika diberikan diprioritaskan program-program yang skala prioritas. Ya, itu kemudian yang ketiga, malah banyak penyimpangan anggaran. Ya, salah satunya indikasi dugaan korupsi. Ya, kemudian banyak proyek-proyek yang terbengkalai, ya, yang tidak selesai dan sebagainya. Program-program ini yang kemudian menjadi evaluasi pemerintah pusat, karena pemerintah pusat kan lihat dari serapan anggaran. Karena Aceh juga salah satu daerah yang lemah serapan anggarannya. Nah, ini juga sebenarnya pemerintah pusat sudah tahu sebenarnya. Kita kasih terus berapa yang diminta. Dan mereka sudah tahu berapa tiap tahun kita mampu untuk merealisasi anggaran. Paling antara 8 sampai 10 triliun ya bisa kita lakukan untuk realisasi. Tapi selebihnya pasti akan kembali atau menjadikan silva dan sebagainya. Dan program-program yang direalisasikan ya lebih pada skala kepentingan ASN, ya kepentingan masyarakat paling 15 sampai 25%. Jadi bagaimana kita bicara tentang pengentasan kemiskinan, ya pengentasan kemiskinan seharusnya menjadi skala prioritas. Tapi hari ini ketika kita bicara 15 tahun ya kepemimpinan gubernur dipilih oleh rakyat, tapi bicara kemiskinan ini tidak pernah tuntas. Artinya ada persoalan di sini tidak diselesaikan secara skala prioritas. Kemudian ada sektor-sektor real yang seharusnya untuk menghidupkan ekonomi masyarakat ya UMKM misalnya. UMKM ini kan ya sektor real yang seharusnya menjadi skala prioritas. Tapi kemudian masyarakat kan hidup mandiri dia, menjalankan rutinitas usahanya kadang-kala tanpa support pemerintah. Yang dapat support pemerintah itu kan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Ya, biasanya kan itu yang terjadi. Dan di sektor real ini juga tidak hadir. Padahal pemerintah itu kalau dia fokus, misalnya di sektor pariwisata, itu akan lahir di sektor lain, ya, sektor usaha kreatif. Ya. Tapi ini kan tidak fokus. Bicara destinasi wisata itu lebih kepada acara-acara seremonial. Ya, acara seremonial yang dibuat baik di Sabang, di Banda Aceh, di Gayo dan sebagainya. Itu lebih pada sifat seremonial dan outputnya lebih pada menghabiskan anggaran. Seharusnya ada skala-skala prioritas untuk penyelesaian infrastruktur yang dibutuhkan. Ya. Dibutuhkan apakah itu di sektor jasanya, karena sektor jasa yang menjadi skala prioritas sebenarnya ketika kita bicara pariwisata, karena itu kan menjadi tantangan besar sebenarnya untuk membangun masyarakat sadar wisata dan sebagainya. Bagaimana tamu datang dan sebagainya. Seperti ya seharusnya pemerintah kita belajar dengan pemerintah Jogja, bagaimana Jogja itu mengelola pariwisata, mereka bisa hidup di sektor pariwisata dengan PAD yang besar. Ya, kan itu sebenarnya daerah yang tidak terlalu besar, tapi kemudian di sektor real pariwisata. Kalau bicara wilayah, kalau bicara keindahan lebih bagus wilayah kita sebenarnya Aceh. Tapi karena ketidakmampuan, keterbatasan kita di membangun sektor pariwisata ini, ya kemudian ya tidak berjalan. Hanya
orang-orang yang kreatif, ya, masyarakat yang kreatif, yang kemudian dia membangun di sektor pariwisata, yang kemudian kadangkala didompleng dengan program-program pemerintah yang sering yang terjadi kan itu. Ya. Nah, ini ya outputnya lebih kepada ya menghabiskan anggaran. Jadi ya kembali seperti yang saya sebutkan tadi di perencanaan, kemudian di tingkat pembahasan, ya pembahasan kedua lembaga eksekutif dan legislatif yang lebih kepada politis, ya, dan politik anggaran. Ini sebenarnya kalau ini berjalan normal, ya tidak ada hiruk pikuk, saya rasa beberapa program besar ini yang skala prioritas itu bisa diimplementasi. Ini gambaran dari saya di sektor pariwisata. Kemudian sebenarnya di sektor migas kan ada blok B sebenarnya yang dikelola hari ini yang terlupakan oleh kita, yang kemudian mengharuskan Aceh juga harus bekerja dengan pihak ketiga karena tidak ada anggaran, ya. Kita sudah diberikan keleluasaan untuk mengelola migas, tapi kemudian kita belum mampu untuk mengelola migas karena persoalan anggaran. Ditambah lagi dengan belum profesionalnya lembaga PUMA, ya, PEMA, ya. Itu kan lembaga BUMD yang seharusnya bisa dikelola dengan baik. Dan ini juga belum mampunya, ya, PEMA itu dalam pengelolaan berbagai sektor termasuk di dalam migas. Jadi sehingga kita harus mengajak orang lain, kemudian ada bagi hasil di situ. Seharusnya kan bisa dikelola sendiri, ya, seperti daerah-daerah yang ada di tempat lain di Jawa Timur dan di Kalimantan dan sebagainya. Jadi kita kembali kepada sebenarnya dalam tataran persoalan yang substansi itu adalah di pengelolaan birokrasinya. Ya. Kita birokrasi masih belum beres, ya, tata kelola birokrasi. Kemudian di pengelolaan anggarannya kadang-kala kita juga belum juga bagus, ya, ditambah lagi dengan konflik kepentingan, konflik politik dan politik transaksional ini yang kemudian belum selesai sehingga menyebabkan berbagai program-program yang dicetuskan itu tidak berjalan dengan baik.